Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dan Kau di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, jikalau kami berada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup terus memimpin setiap kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita telah diberi kuasa oleh Raja Mulia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup akan menyertai dan berkekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah lautan hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata bersama dengan kami, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang boleh kami kenal Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami sungguh bersyukur atas kebaikan anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh ada sebagaimana saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami sanggup melewati pandemi ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh ada sebagaimana saat ini. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami boleh menyiapkan hati kami yang paling subur, supaya benih firman-Mu tumbuh dan menghasilkan buah, semua untuk puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Biar firman-Mu sungguh-sungguh, firman Tuhan sungguh-sungguh ada dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat baik di Yerusalem maupun WJI Mangga 2 yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran Tuhan, yaitu kasih yang berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga hidup kita atau kasih kita sungguh berdampak bukan saja untuk diri kita, terlebih juga untuk kebaikan banyak orang. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan, setiap atau seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan berdosa. Ketika perempuan mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah bulu-bulu bualan berisi minyak wangi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan berdosa yang terkenal, dikatakan firman Tuhan, terkenal bukan tentang kebaikannya, tapi terkenal sebagai orang yang berdosa. Seseorang dikatakan atau terkenal dengan dosanya, ini menunjukkan sebuah status yang mungkin nggak enak di dalam masyarakat. Tapi diceritakan di dalam Injil Lukas ini, memang benar-benar perempuan ini berdosa. Bahkan Yesus sudah katakan banyak dosanya. Tapi satu hal yang menarik, ketika mendengar Yesus, dia datang dan membawa buli-buli bualan. Namun lebih jauh kita akan melihat bagaimana orang yang terkenal dengan dosanya ini, bahkan banyak penafsir dikatakan perempuan adalah perempuan tunasusila atau seorang pelacur. Nah, seorang pelacur, citra dirinya sudah hancur, sudah rusak, dipandang dalam masyarakat adalah seperti sampah ngerasak. Rasanya nggak ada guna dalam kehidupan mereka, karena citra dirinya sudah rusak, sudah hancur. Siapapun yang berdekatan dengan orang yang demikian, pasti dicela banyak orang. Ada apa dengan mereka dan sebagainya. Karena memang perempuan ini rasanya nggak punya harga diri lagi. Bahkan dikatakan tadi terkenal di dalam kota itu, artinya semua masyarakat tahu bagaimana kehidupan perempuan ini. Bahkan dia juga menjadi objek kritikan, hinaan. Tentunya bagi seorang istri yang mungkin suaminya menjadi pelanggannya, menjadi contoh buruk dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Seorang perempuan yang tidak ada artinya sama sekali. Di dalam kehidupan tidak ada lagi bagaimana saya bisa bangkit dari kehidupan yang merasa terhina,
semua masyarakat mencibirkan kehidupannya. Itulah kehidupan perempuan. Dia juga dijauhi, tentunya dijauhi orang lain. Siapapun yang berdekatan dianggap ya sama dengan mereka. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang berdekatan dengan perempuan ini merasa jijik, nggak layak untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat karena kehidupan yang seperti itu. Bahkan dikatakan seperti penyakit yang menular. Setiap orang yang tersentuh oleh dia rasanya itu menajiskan. Nah, perempuan dalam kehidupan yang demikian ini, ketika mendengar bahwa Yesus akan makan di rumah Simon orang Farisi ini, dia tergerak hatinya. Dia datang dan membawa buli-buli buah. Sungguh luar biasa. Kemudian saya lanjutkan, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika hal ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kita melihat bagaimana Simon ini ketika melihat perempuan ini menangis di kaki Yesus. Ya. Perhatikan bagaimana sikap daripada Simon orang Farisi, memandang rendah orang lain karena merasa dia terpandang. Mungkin ketika dia melihat perempuan ini sudah terkenal akan dosanya, Simon merasakan, ya, dia berkata dalam hatinya, apakah dia seorang nabi? Sehingga dia tahu siapakah perempuan ini. Bapak-ibu yang dikasih Tuhan, Simon yang merasa orang yang terpandang sebagai seorang Farisi yang dihargai di depan masyarakat, ketika melihat perempuan itu, di dalam hatinya keluar bahwa orang ini tidak layak ada di tengah-tengah mereka. Lebih-lebih mencium kaki Yesus. Orang memandangnya, semua memandang perempuan ini orang yang penuh dengan dosa itu. Seharusnya tidak ada di tengah-tengah sekeliling mereka. Perempuan ini merasakan bagaimana tatapan setiap orang yang ada di tengah-tengah mereka itu, termasuk Simon orang Farisi ini. Maka tercuat dari hatinya, dia memandang rendah orang lain. Nah, dalam kehidupan kita, kalau hidup kita mau berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dimanapun ditempatkan Tuhan, jangan pernah memandang orang lain rendah. Setiap kita di mana Tuhan adalah berharga. Ketika hidup kita, mungkin dulunya kita adalah orang yang berdosa. Ketika hidup kita kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah memulihkan kehidupan kita yang lama sesungguhnya sudah berlalu, tetapi sesuatu yang baru telah ada dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, bila kita belajar siapapun mereka, jangan pernah memandang rendah orang lain. Bahkan Alkitab ketika kita memandang orang yang lemah, memandang orang yang rendah, kita sedang menghina siapa penciptanya. Tapi kalau dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita di mata Tuhan adalah berharga, maka kita tidak akan pernah memandang setiap orang rendah. Kehidupan kita yang membedakan adalah tugas kita. Kalau beberapa bulan yang lalu
Setiap kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya. Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Tidak ada satupun yang dianggap Tuhan paling hebat, paling penting. Tidak. Semua sama. Yang membedakan adalah tugas mereka yang berbeda. Kalau tangan untuk memegang, kalau kaki untuk berjalan, kalau kepala kita untuk berpikir dan seterusnya. Yang membedakan di sana adalah fungsinya yang berbeda-beda. Lalu sebab itu, bila kita belajar bersikap tidak seperti Simon orang Farisi ini, agar hidup kita berdampak kepada banyak orang. Kemudian Simon juga merasakan diri paling suci dan paling benar. Tadi dikatakan bahwa tentu apakah Tuhan tahu gak siapa yang menjelmanya itu? Simon merasa bahwa dirinya orang yang paling suci, orang yang paling bersih, orang yang paling layak untuk berdekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar. Kita bukan orang-orang yang paling suci. Kita bukan orang-orang yang paling kudus dalam hidup kita. Tapi kita mari bersama-sama belajar. Seperti seorang ketika datang di rumah Tuhan, Tuhan hambamu orang berdosa. Maka kita akan dipulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, beda dengan Simon ini, merasa dirinya paling suci, paling bersih, paling layak untuk mengundang Yesus, untuk berdekatan dengan Yesus, sehingga memandang rendah orang lain, termasuk perempuan. Tidak memperlakukan Yesus dengan rasa hormat yang layak sebagai seorang tamu. Tadi sejak awal perempuan ini sudah menangis, menyeka kaki Yesus, kemudian meminyakinya, bahkan mencium kaki Yesus itu. Tapi Simon tidak lakukan itu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita mengundang Yesus? Banyak kali dalam kehidupan kita datang dan mengundang Yesus dalam hati kita dengan begitu saja, tanpa rasa penghormatan dan tanpa rasa kelayakan untuk mengundang Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, Simon ini cuma mengundang saja seharusnya. Biasanya seorang tamu itu pertama disiapkan sebuah baskom, ya. Tujuannya adalah mencuci kaki, mencuci debu yang menempel di kakinya. Tapi Simon orang Farisi ini nggak lakukan. Ya. Kemudian biasanya seorang tamu itu disambut dan dicium. Ya. Itu pun tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi ini. Bahkan seorang tamu pun dikasih minyak untuk meminyaки rambutnya. Itu pun juga dilakukan. Ya. Dan sikap ini terlebih lagi, dia tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, bahkan menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Dia berprasangka sepertinya Tuhan nggak tahu siapakah perempuan ini, kenapa dia menyentuh dia. Nah, kadang dalam kehidupan kita seringkali kita merasa paling hebat, paling tahu, menganggap orang lain nggak tahu apa-apa, ya, sehingga membuat diri kita menjadi sombong rohani. Nah, kalau hidup kita mau dipakai Tuhan menjadi benar, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, kita mau belajar, biarlah Tuhan yang terhebat dalam hidup setiap kita. Nah, Simon tidak merasa dirinya paling hebat. Rasanya Tuhan nggak tahu, benarkah dia seorang nabi? Kalau dia benar seorang nabi, pasti tahu siapa perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila kita belajar banyak tentang bagaimana seharusnya kita
ketika kita berpikir tentang Tuhan. Banyak kali dalam kehidupan kita suka mengajari Tuhan. Seringkali kita mendikte Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan untuk mengiyakan setiap permintaan kita. Bahkan di dalam doa-doa kita, seringkali kita menganggap Tuhan seperti jongos yang harus memenuhi semua yang kita doakan. Tapi kita tidak pernah belajar duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Simon ini menganggap dirinya hebat lebih daripada Tuhan. Ketika perempuan itu terus menangis, menyeka dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, bahkan meminyakinya, semua mata memandangnya. Rasanya jijik melihat perempuan ini. Tapi Yesus sedikit pun tidak merasa jijik. Kalau seseorang didekati seseorang yang sudah terkenal dengan dosanya, pasti orang merasa jijik melihatnya, nggak mau menyentuh sentuhnya, bahkan mungkin diciumnya pun nggak mau. Tapi Yesus diam dan memandangnya. Kita terus belajar seharusnya bagaimana. Kita akan melihat bagaimana sikap perempuan ini. Kemudian yang berikutnya dikatakan demikian, lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka yang menghapus hutang kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia tidak membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kita melihat bagaimana Tuhan membandingkan Simon orang Farisi dengan perempuan berdosa. Dikatakan engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi perempuan ini dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perempuan ini melakukan tindakan kasih di dalam keberdosaannya sebagai orang yang tidak punya harga diri, cinta dirinya sudah rusak, tidak ada seorang pun yang mendekati dia, bahkan seringkali menjadi hinaan setiap manusia yang berjumpa dengan dia. Ketika bertemu Tuhan, ketika dia datang dan berjumpa dengan Yesus, yang dia lakukan mengeluarkan air mata untuk basuh kaki Yesus. Tapi Simon tidak lakukan. Engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini tiada henti-hentinya mencium kakiku. Sebuah tindakan yang begitu yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia ada hentinya mencium kaki Yesus, yang seharusnya itu juga dilakukan oleh Simon sebagai tamu yang terhormat, tamu yang sangat dihormati. Seharusnya dia pun mencium,
tapi itu nggak dilakukan oleh Simon. Tapi perempuan ini bukan mencium, tapi mencium kakinya. Dia menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa yang dilakukan perempuan ini. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang apa yang diminta Tuhan, ya itu yang kita lakukan. Tapi perempuan lebih daripada itu. Ya biasanya tamu dicium, ya bisa pipinya atau saling menempelkan pipinya sebagai orang yang dihormati. Tapi perempuan yang jauh lebih daripada itu, dia mencium kakinya. Dikatakan tidak henti-hentinya perempuan ini mencium kaki Yesus. Engkau tidak meminyahi kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini dia meminyak kakiku dengan minyak wangi. Ya. Bukan saja yang dilakukan menangis, meminyaki, mencium, itu yang dilakukan perempuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kita melihat di sana ada sikap yang perlu ada dalam hidup setiap kita, yaitu respek yang benar tentang siapakah Yesus. Perempuan yang melihat, mungkin mendengar siapa Yesus ini di dalam kehidupannya yang tidak pernah mengenal tentang sebuah harapan. Semua masyarakat menjauhnya, seluruh hidupnya sudah hancur, nggak ada harapan untuk bisa berkarya dalam masyarakat, yang bisa berguna bagi masyarakat. Mungkin hidupnya sudah gelap, tapi ketika mendengar Yesus, lalu tergeraklah hatinya, datang dan menjumpainya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap jemaat pagi hari ini. Apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin tidak ada harapan, semua rasanya masalah nggak pernah bisa terselesaikan. Persoalan hidup rasanya nggak ada jalan, semua sudah buntu. Mari kita bersama-sama pagi hari Tuhan mengundang Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Yesus. Apapun persoalan Bapak Ibu yang hadapi hari ini, taruh di kaki Yesus, maka Tuhan akan menolong kita semua. Nah, ketika perempuan ini merasakan bahwa dirinya ada satu pun yang berguna, cinta hidupnya sudah hancur, nggak bisa lagi satukan, tidak bisa lagi berharap banyak di tengah masyarakat. Tapi ketika mendengar Yesus itu, dia datang, dia memberikan seluruh hidupnya dengan buli-buli Tuhan itu. Ya. Kalau hidup kita merespon kehadiran Yesus dalam hidup setiap kita seperti perempuan berdosa, maka Bapak akan menemukan kasih yang sesungguhnya mengalir dalam hidup setiap kita, sehingga dimanapun Bapak berada, kasih saudara akan berdampak kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, datang dengan kerendahan hati, yaitu bahkan tidak memperdulikan dirinya, tidak malu lagi menyeka dengan rambutnya. Pada zaman itu, ketika perempuan membiarkan rambutnya terurai, itu artinya setiap laki-laki boleh datang dan boleh menjabatnya. Nah, ketika perempuan yang membiarkan rambutnya menyeka kaki Yesus, itu menunjukkan perempuan ini tanda kutip adalah seorang pelaku. Karena biasanya kalau seseorang membiarkan seperti itu, atau seorang yang sudah menikah dan membiarkan rambutnya terurai, hukumnya adalah pasti akan diceraikan suaminya. Dan ketika Yesus diseka dengan rambutnya, Yesus tidak merasakan sebuah kejijikan, sesuatu yang nggak layak, tidak pernah ada dalam kehidupan Kristus.
Dan bagi hari pun sama kehidupan Bapak Ibu, apapun permasalahan Bapak Ibu. Mungkin orang lain menganggap saudara saya orang-orang yang gak layak, orang yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan katakan, kamu di mataku sungguh berharga. Orang lain boleh menghina kamu, orang lain boleh menjahit kamu, bahkan orang lain gak peduli dengan kehidupan, tapi Yesus peduli dengan saudara saya. Seperti perempuan ini, semua masyarakat memberikan status orang berdosa yang gak layak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi ketika datang di kaki Yesus, ada sebuah pemulihan. Yesus mau mengundang saudara saya untuk masuk dalam kehadiran, menjadi rumah Tuhan, menjadi sesuatu yang berharga, sehingga hidup kita bisa berkarya, maka kasih kita bisa berdampak kepada banyak orang. Sekalipun banyak mata memandang perempuan ketika dia menangis, rasanya semua orang ingin mengusirnya. Bahkan ketika rambutnya menyeka kaki Yesus, rasanya ingin menendang perempuan ini. Tapi Yesus membiarkan. Kemudian ketika dia memberikan penghormatan yang paling tinggi dengan mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perempuan ini kembali, dia tahu dia orang berdosa. Saya nggak layak untuk menyentuh siapapun. Saya nggak layak untuk berdekatan dengan Kristus Yesus. Tapi dengan keberaniannya, dia memberanikan dengan rasa malu itu. Kemudian dia mencium kaki Yesus, memberikan sebuah penghormatan. Saya nggak layak untuk mencium tangan Tuhan. Saya cuma bisa melayani mencium kaki Yesus. Saya orang berdosa, Tuhan. Dia cuma mempersembahkan minyak wangi yang terbaik yang dia punya, dia berikan kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini seperti yang saya katakan tadi, semua punya masalah, punya persoalan, datang ke kaki Yesus. Setiap air mata Bapak Ibu ditampung dalam kitab Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bila kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga seluruh hidup kita semakin hari serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian Yesus katakan yang terakhir, telah banyak berbuat kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dipandang Yesus berbuat banyak kasih bukan karena dia memberikan minyak, bukan saja dia menciumi kaki Yesus atau menumpahkan semua persoalan di kaki Yesus dengan tangisan air mata itu. Tapi yang terbanyak yang dilakukan perempuan ini menanggung rasa malu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, untuk mengakui Yesus di tengah kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa malu. Seringkali kita malu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen di tengah masyarakat. Tapi marilah kita bersama-sama. Alkitab katakan, Yesus katakan tadi, ia berkata kepada perempuan, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa orang ini sehingga dapat mengampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sebab aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, setiap kita yang merasa
bahwa hidup kita telah dipulihkan Tuhan, telah diampuni dosa kita. Sudah seharusnya kalau kita semakin banyak berbuat kasih. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di tengah kehidupan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, sehingga lewat kehidupan kita itu semakin dipermuliakan. Dia tahu bahwa hidup kita sungguh telah dipulihkan Tuhan, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, baik jemaat di Yerusalem maupun jemaat yang BC Makedonia, kita bersama-sama belajar supaya kasih kita berdampak kepada banyak orang. Kasih kita sungguh nyata, bukan cuma berkata-kata, tapi dilakukan dengan kasih yang nyata, sehingga dirasakan, dinikmati oleh banyak orang, dan Yesus dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih, kami sungguh bersyukur. Kami rindu Tuhan bahwa setiap kami, dalam hidup setiap kami, bahwa kasih kami sungguh berdampak kepada banyak orang. Bukan saja untuk diri kami Tuhan, tapi kepada setiap orang yang melihat, menyaksikan, mengalami bersama dengan kami, merasakan bahwa Yesus sungguh telah mengubahkan hidup kami, bahwa Yesus telah membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena kasih Yesus yang besar itu sungguh nyata dalam hidup kami, maka kasih itu kami seharusnya kami refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang juga merasakan kasih Yesus itu mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami butuhkan pertolongan dan urapan Tuhan setiap hari, supaya kami sungguh-sungguh bisa menyatakan kasih itu Tuhan dalam hidup kami, sehingga lewat seluruh hidup kami banyak orang boleh merasakan, banyak orang boleh menikmati bahwa Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, jemaat Tuhan di Yerusalem dan di Makedonia. Terima kasih kepada hambanya Pak Silas Sudarman yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan tentang kasih yang berdampak. Ya, tokoh Alkitab yang digambarkan sikap hati itu mendengar, berarti memiliki kepekaan. Ya, ada pribadi Yesus hadir, dia peka, dia mendengar suaranya, lalu dia bertindak, datang pada dia. Dia terus memberi respon yang baik, sehingga berita perjumpaan Yesus dengan itu menjadi satu berita yang fenomenal dan membawa dampak yang luas bagi kehidupan pada masyarakat di situ. Itu pun menjadi berkat kita semua, biar kita mau memberikan respon yang baik. Sekali lagi terima kasih hambanya yang telah sharing Tuhan pagi hari ini, dan sungguh kita semua diberkati oleh kebenaran Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwa ibadah untuk di gedung gereja akan mulai pada tanggal 2 Agustus. Tapi perlu kita cermati juga perkembangan-perkembangan yang ada saat ini, di mana perkembangan keterjakitan untuk Indonesia ini semakin meningkat, khususnya untuk wilayah DKI pun termasuk yang cukup meningkat agak tinggi, dan itu sangat memprihatinkan juga. Maka oleh sebab itu gereja Tuhan harus bertindak bijaksana. Maka diharapkan peran serta seluruh jemaat mau memperhatikan dengan seksama, dengan benar-benar serius tentang protokol kesehatan ini. Karena dampaknya pun kalau andai kata ada yang terjangkit di gereja, itu gereja punya risiko yang cukup besar. Maka oleh sebab itu setiap pribadi harus menjalankan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Sebelum ketika kita mau bekerja, ingat harus pakai masker.
Kalau tidak bawa, gereja sudah menyiapkan. Jadi dipastikan ketika Bapak Ibu masuk ruang ibadah wajib pakai masker. Kemudian cuci tangan. Gereja sudah menyiapkan wastafel, cuci tangan, bersihkan, lalu semprot dengan hand sanitizer, dan itu akan dilakukan oleh petugas gereja. Lalu mengukur panas tubuh dengan termogan. Kemudian masuk ruangan dan ambil tempat duduk dengan yang sudah diatur berjarak sehingga tidak saling bersentuhan. Selama ruang ibadah beribadah tetap wajib memakai masker. Dan jika Bapak Ibu memiliki face shield, boleh bawa. Sebab pada waktu kita memuji Tuhan, lebih baik kita pakai face shield, biar tidak usah menggunakan masker, tapi pakai face shield supaya juga kita aman, ya, sangat diharapkan. Kemudian setelah selesai ibadah harus segera meninggalkan ruang ibadah, karena memang tidak boleh terlalu lama dalam satu ruangan yang ber-AC. Kalau itu akan riskan sekali terjadi penularan melalui udara. Maka oleh sebab itu harus segera mengosongkan ruang ibadah, karena sebelum mulai ibadah ruang harus disemprot disinfektan, dan setelah selesai ibadah pun disemprotkan di ruang ini supaya kita terus menjaga ruang ibadah kita tetap steril, ya. Oke. Dan pada saat ini saya mengetuk pintu hati daripada jemaat Tuhan yang tergerak memberikan persembahan. Kiranya Bapak Ibu boleh mempersembahkan melalui rekening yang tercantum dalam layar kaca ini. Tapi boleh memberi dengan hati sukacita, penuh dengan rasa syukur di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bangsa yang mengalami pandemi ini, COVID-19, tapi kita tetap memberi untuk melayani Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita tingkatkan pola hidup sehat supaya imunitas kita tetap meningkat, ya, dan juga tetap kita lakukan dua sepakat setiap hari jam 9 kita memuji muliakan Tuhan, ya. Kita harus peka dengan situasi saat ini sehingga kita mau melakukan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan kita berdoa. Oke, terima kasih. Dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu bagi bangsa ini. Lalu kita akan masuk dalam doa syafaat. Sehingga boleh pelaksana ibadah pagi hari Tuhan melalui ibadah online dari awal hingga akhir. Kiranya setiap puji-pujian penyembahan kami yang kami naikkan boleh berkat dari Engkau Tuhan, dan juga dalam firman-Mu yang telah dikumandangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya beri berkat bagi kami semua, baik bagi hamba-Mu maupun bagi kami semua yang mendengarkannya, sama-sama diberkati oleh kebenaran Tuhan. Biarlah kami memiliki satu kasih yang kami miliki dalam kehidupan kami sejak hadir kepada Kristus, dan akan memiliki satu dampak yang besar bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, di mana kami berada pun kami memiliki dampak karena kasih Allah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat yang berdoa untuk bangsa kami Indonesia, lawan bangsa kami yang besar, mampukan para pejabat tinggi negara kami agar dapat mengelola negeri kami dengan baik, dengan bijaksana Tuhan. Mampukan para tim gugus tugas
yang ditugaskan untuk menangani pada kasus COVID-19 ini Tuhan. Para tim relawan, dokter, tenaga medis yang lainnya Tuhan, perawat, dan juga para kepala daerah, TNI Polri yang terus mengawal daripada PSBB ini Tuhan, agar daripada pandemi ini Tuhan dapat diatasi dengan baik. Hamba percaya jangka waktu dekat vaksin daripada COVID-19 ini boleh ditemukan dan dapat diberikan kepada umat manusia. Terima kasih Bapa, percaya Roh Kudus terus Tuhan pimpin kami semua. Biarlah Tuhan setiap umat Tuhan selalu merasakan sukacita di surga, sehingga imunitas kami boleh terbangun terus Tuhan, dan kami menjalankan pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, agar kami boleh terhindar daripada bahaya daripada COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, yang berdua juga adalah sedang jemaat Tuhan yang sedang mengalami setiap pergumulan hidup Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak kami Tuhan, maupun apapun problem, sakit apapun Tuhan, hamba percaya Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memampukan kami semua Tuhan, untuk dapat menghadapi setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus menolong. Hamba berdoa Tuhan bagi sedang jemaat Tuhan yang jangka waktu dekat akan melahirkan. Hamba percaya Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memampukan, Roh Kudus akan menguatkan sedang jemaat Tuhan yang akan melahirkan nanti. Terima kasih, hamba serahkan seluruh tindakan medis dalam melahirkan nanti Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa bagi sedang jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan tolong berkati setiap kehidupan dia, limpahin kesehatan, limpahin damai secara sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menembus kehidupan yang baru lagi di tahun-tahun berikutnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami umat-Mu siap menerima berkat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui kasih rahmat kepada Putra yang tunggal, melalui pusat manisan ini dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali. Kita semua percaya dan telah menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.